Oke, kita belum on air, tapi kita mau ngecek suara dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya agak kurus nih. Harus cerita panjang nih urusan kurus nggak kurus nih. Jadi, saya minta suara saya dites dulu, bagus nggak? Kemudian pencahayaannya kurang atau sudah cukup jelas? Malam ini ada informasi yang sangat menarik. Kita akan mulai 5 menit lagi. Mungkin teman-teman bisa memanggil teman-teman yang lain atau mengabari melewati WA, mengabari acara kita malam ini. Nggak lama kok, nggak akan menyita waktu malam Jumatan Anda. Kalau yang mau menyunah masih sempat nanti habis Isya ya. Jadi kalau yang belum Isya dulu juga masih sempat. Jadi saya tolong dikasih jempol suara bagaimana. Kemudian lighting atau pencahayaan. Saya yang hitam ini udah cukup putih nggak gitu ya. Terus suaranya yang serak-serak ngeselin ini kedenger jelas atau tidak gitu, tolong kasih jempolnya. Kemudian sahabat semua dimanapun Anda berada, kita belum mulai, kita mungkin akan mulai 2 menit lagi. Biasa saya selalu minta teman-teman menulis di mana asalnya Anda, dari mana, dan ucapkan salam kepada saudara sedulur dari Republik Sontoloyo ini. Dan banyak yang komentar saya kurusan gitu ya. Ya, gimana jawabannya ya? Jadi, ini sekali lagi ini belum mulai, kita hanya memberikan sedikit informasi. Jadi, dalam 1,5 bulan terakhir ini, berat saya turun hampir 6 kilo. Jadi, jadi bisa dibayangkan, saya tidak berharap berat saya turun segini banyak. Karena ukuran baju saya jadi turun 1 nomor, jadi kesannya jadi kalau pakai baju yang lama kesannya kayak baju pinjem gitu ya. Jadi ya sahabat semua tahu selama beberapa hari saya mendapatkan terpapar COVID gitu ya. Jadi nanti akan kita ceritakan 5 menit, 2 menit lagi kira-kira. Saya perlu jam, ini jam berapa sekarang? Baik, kita masih ada waktu lagi ke Bumen. Aduh, mantap-mantap ini. Rambut agak rapi gitu ya. Rambut nggak dipotong nih, udah sampai 1,5 bulan. Ciamis, oke, apa kabar? Oke, alhamdulillah. Bagi yang mau merekam suara saya, mudah-mudahan cukup bagus. Kalau yang mau mendapatkan AdSense, mumpung YouTube saya dibatasi dan beberapa media sosial dibatasi, jadi Anda mau merekam terus melebarkan atau menyebarkan, ya alhamdulillah. Baik teman-teman, beberapa detik lagi kita akan mulai acara utama kita, di mana judulnya adalah Mardiguan. Jadi kita ini akan ngegosip Mardiguan. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabat berada malam ini, malam Jumat, kita tanggal 18 Desember. Setelah kita mungkin hampir 2 bulan lebih kita tidak on air, mungkin 3 bulan lebih kita tidak siaran langsung live IG. Dan saya terhormat sekali sudah bisa bersama Anda malam ini. Saya menceritakan mungkin yang santai dulu, di mana saya, sahabat semua tahu, saya mendapatkan terpapar COVID, sehingga saya selama 9 hari di opname, dan saya akan ceritakan sedikit gejalanya. Jadi saya mati rasa. Jadi begitu mati rasa itu, makanan masuk apa aja hampir nggak ada rasanya. Terus kalaupun ada, aftertaste-nya terasa asin. Jadi di situ saya merasa cukup berat gitu ya. Terus kemudian CT toraks, dada, paru-paru kanan saya sudah memutih gitu ya, sehingga dokter menyarankan saya untuk dikasih plasma. Dan ternyata plasma itu tidak sesederhana seperti yang kita cari, karena beberapa hari menunggu baru dapat di hari keempat, di mana hari 1, 2, 3 saya masih hanya dikasih Coffee for standar Avigan, standar
kesehatan untuk penanganan COVID, kemudian vitamin melalui infus. Dan di hari keempat alhamdulillah kita mendapatkan plasma, dan begitu hari keempat didapat plasma inilah adalah dari seseorang yang sudah recover atau sembuh dari COVID. Ternyata plasma ini cukup luar biasa membantu penyembuhan. Logika sederhana dari dokter saya adalah orang-orang yang telah sembuh COVID tubuhnya memiliki antibodi, dan plasmanya sudah pintar memproduksi antibodi, sudah bisa membaca apa itu virus COVID, sehingga bagi mereka yang baru terpapar tubuhnya kayak masih belum bisa membaca musuhnya seperti apa, kemudian diberi plasma, dipinteri lah, kemudian setelah pinter antibodi itu muncul lebih cepat. Dan alhamdulillah hari ke-9 saya sudah bisa keluar dengan pertumbuhan yang cukup luar biasa, dan alhamdulillah sekarang sudah sebulan yang lalu saya sudah seperti persyaratan yang saya komit dalam diri saya harus memberikan plasmanya kepada orang lain. Dan saya mau menceritakan adalah tidak semua yang terpapar COVID ini cocok untuk mendapatkan plasma. Jadi saya ingat dokter saya sewaktu kita melakukan recovery check, seminggu setelah saya keluar dari rumah sakit, saya bertanya pada dokter saya, apa itu plasma, bisa saya terangkan karena saya sudah memberikan sebuah video yang ternyata direspon sangat luar biasa. Jadi yang didapat informasi dari dokter tersebut adalah kalau kita bagi 3 ya, jadi ada orang yang perlu isolasi mandiri, di mana bahkan tanpa gejala 14 hari dia biasanya sudah bisa recover, udah negatif kembali, itu mungkin tidak memerlukan plasma. Tetapi yang mungkin kategori moderate dan severe seperti yang saya derita, di mana kadar oksigen masuk ke paru-paru saya hanya 80%, plasma itu cocok. Kemudian yang tipe akut atau berat gitu ya, mungkin sekitar yang terpapar sekitar 20% adalah berat, itu mungkin tidak terlalu cocok juga dengan plasma. Jadi sahabat semua, plasma itu hanya untuk yang medium, yang di tengah-tengah mungkin yang lebih cocok. Dan kita ketahui bahwa 50%-an mungkin orang terpapar itu adalah tanpa gejala gitu ya. Nah, dengan demikian plasma ini pasarnya kecil dan range-nya kecil, ini udah terpapar. Jadi beda sama vaksin. Vaksin adalah preventif atau tindakan sebelum terpapar, plasma adalah tindakan setelah terpapar. Dan mungkin hanya 30% dari yang terpapar cocok dengan pendekatan plasma, karena sisanya bisa dengan vitamin. Nah, jadi kita tahu bahwa apapun yang terjadi, sahabat semua, saya pastikan masalah COVID ini lebih baik kita membuat imunitas kita bagus. Jadi sebenarnya kalau pemerintah ingin meniadakan COVID dengan segera, sebenarnya bukan vaksin menurut saya yang disediakan, tapi adalah vitamin. Jadi kalau seluruh penduduk dapat vitamin gratis, vitamin D, vitamin C, B kompleks, mineral dan lain sebagainya gratis, rasanya nggak ada yang bakal terpapar. Jadi vaksin hanya melengkapi yang kekurangan tersebut gitu ya, nggak harus anggaran negara nggak harus gede-gedean. Oke, jadi itu adalah informasi sedikit di mana teman-teman nanya kok kurusan gitu ya. Sebenarnya mungkin bukan kurusan, kok muka lu susahan sih gitu ya, gitu. Ya susah lah gitu ya, badan nggak fit, terus kantong teman-teman juga tahu gimana nih, saya mau nanya kemana nih, nggak bisa dua arah sih gitu ya. Jadi gimana kabar kantong Anda semua, kantong kesehatan Anda semua, fisik, batin, lahir, kemudian jasmani, rohani, gimana kabarnya gitu ya. Apakah sudah perlu dikasih plasma gitu ya supaya ekonomi Anda membaik gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik utama, di mana kita mau menceritakan visi 2030. Ini penting sekali. Jadi gini, Anda berbisnis, Anda mengelola negara, Anda pejabat negara, visi itu penting. Jadi man without visi atau man without vision gitu ya, manusia tanpa visi itu Paris akan hilang gitu. Nah, kita akan memulai dengan kata-kata visi 2030. Bukan karena saya punya video sebanyak 24 video yang menceritakan tentang visi 2030, bukan itu aja, tetapi hari ini saya akan membuka apa yang dimaksud
dengan visi 2030 supaya Anda mengerti, sahabat semua mengerti besok nih tahun 2021 apakah ekonomi naik, apakah turun, 2022 kemana, 2023 kemana, 24 kemana, 2030 kemana. Anda dapat big trendnya. Ingat, trend is our friend gitu ya. Itu yang penting, kita menemukan trendnya. Trend is our friend, saya ulangi sekali lagi. Jadi kita mau melihat ke depan ini trendnya kemana. Apakah ke bisnis atau ke properti atau perang dan lain sebagainya. Baik teman-teman, saya akan menceritakan tentang visi 2030 tapi dari sisi konspirasi. Nah, menarik nggak tuh? Sekali lagi saya ulangi. Kita akan menceritakan visi 2030 dari sisi konspirasi. Ini agak sedikit kurang ajar nih jujur. Jadi gini, saya pernah mengatakan bahwa setelah pemilihan raya di Amerika, pilpres di Amerika, menang nggak menang Trump, tugas COVID selesai, maka COVID tidak lagi menjadi political tool, tapi sudah menjadi pandemik biasa. Ini saya perlu jelaskan, dan COVID akan hilang, bukan COVID-nya, tapi beritanya akan hilang, berkurang. Bahkan mungkin nanti Anda 6 bulan lagi atau 9 bulan lagi ada kecil sekali yang mendengar masalah COVID. Tetapi COVID-nya masih ada. Ini yang harus diingatkan sekali lagi ya. Bukan COVID-nya hilang, bukan COVID-nya mendadak sirna, bukan mentang-mentang Trump kalah gitu ya. Atau bukan segitu. Saya mau menerangkan dulu sejarah mengapa saya ini anti globalis dan saya memilih menjadi orang yang nasionalis patriotisme gitu ya. Ceritanya adalah ini harus ya. Jadi globalis ini punya 20 step, dan ini sebenarnya bulan Maret 2020 kemarin saya katakan bahwa globalis punya 20 step. Saat ini saya lupa step ke-9 kali ya, tapi saya akan ulangi satu persatu. Jadi kenapa globalis ingin menguasai dunia? Oke, sekali lagi, ini pelajaran hari ini yang cuma 20 menit, tetapi saya minta izin untuk mundur sebentar ke pelajaran sejarah, di mana dulu waktu saya di akademi selalu diingatkan guru-guru saya bahwa sejarah itu berulang karena ada baiknya Anda mempelajari sejarah dengan baik. Oke, saya mau menceritakan sedikit informasi buat sahabat semua. Pasti sahabat semua di depannya ada Google, mudah-mudahan Google tanya ke Google apa itu Friday the 13th. Jadi malam ini adalah malam Jumat, Friday the 13th. Itu ada peristiwa besar Oktober tanggal 13 hari Jumat di tahun 1307. Kalau Anda boleh cek apa sih yang terjadi di Friday the 13th bulan Oktober 1307 gitu ya. Dan itu disebut bahkan Friday the 13th itu atau Jumat ke-13 tanggal 13 itu dianggap menakutkan, menyeramkan dan lain sebagainya. Karena sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya? Anda boleh lihat sekarang di Google apa yang terjadi. Jadi sejarah ringkasnya adalah disitulah terbantainya Knight Templar atau kesatria Templar, pasukan perang salib, dibantai habis oleh pemimpin atau raja Prancis. Oke, sebentar, saya sabar dulu. Mundur dulu ya teman-teman ya, mundur dulu. Sabar, mundur dulu. Kita mundur dalam sejarah Islam, kita kenal ada perang Sabil. Kemudian dari sisi Nasrani ada perang salib, itu tempatnya sama, perangnya sama, dan orang-orangnya sama juga. Jadi di sisi Islam ada El-Cid, ada Al-Ayyubi ya, Salahuddin Al-Ayyubi, dan dari sisi Nasrani ada pasukan dari Knight Templar ini ada 200 kesatria Templar ini kebanyakan adalah orang Prancis. Nah, kita mundur lagi sekali lagi. Bahwa dulu Yerusalem adalah wilayah yang dikuasai oleh Kristen gitu ya, bukan Yahudi bahkan. Mereka berparu-paru dengan Yahudi, dengan Islam sebagai pilgrim atau peziarah, juga peziarah Kristen. Nah, pada saat mereka berziarah itu sering dalam perjalanan Eropa ke Yerusalem sering terjadi perampokan dan lain sebagainya. Sehingga Knight Templar ini di awal-awalnya adalah melindungi para pilgrim tersebut untuk sampai dengan selamat ke Yerusalem dan kembali lagi ke negara masing-masing. Nah, singkat cerita, harta-harta mereka ini ternyata oleh Knight Templar daripada dibawa dan beresiko, akhirnya disinilah tercipta yang namanya giro billiet atau cek pertama kali ada di dunia. Jadi kalau mereka bawa uang, misalnya kita kasih contoh pakai mata uang sekarang 1 juta rupiah gitu ya, cukup di kertas itu 1 juta, nanti ketemu Knight Templar penguasa di Yerusalem, 1 juta itu dicairkan gitu ya.
ini adalah transaksi keuangan awal-awal dulu, gitu ya. Dan pemegangnya, pengontrolnya adalah Knight Templar. Nah, ada 200 kesatria dan kebanyakan adalah orang Perancis. Jadi mereka adalah jago-jago perang di zamannya perang salib dan perang Sabil itu hampir nggak ada yang mati dari Templar. Memang jago sekali mereka bertempur atau berperang. Nah, singkat cerita, kaum Muslim menang dan menguasai Yerusalem. Itu ya, kita lompat dulu sebentar ya, Nah, kejayaan Templar ini dengan kekayaan yang demikian banyak karena dia mengontrol uang, dia juga dapat perpuluhan dari para pelindung-pelindung perjalanan tadi, sangat kaya, bahkan 200 castle kerajaan mereka itu mereka kesatria tapi tinggal di castle yang sangat banyak hartanya tadi. Suatu hari di Perancis, kerajaan Perancis saya lupa 13 atau 12 ya, Louis keberapa itu Paulus. Nah, sekali lagi Templar ini mungkin bisa dikatakan dikhianati oleh pausnya. Paus melihat bahwa hartanya Templar ini boleh diambil lagi sama Vatikan atau sama Paus, di mana dia minta dukungan dari raja. Sekali lagi, sementara Raja Perancis juga memerlukan harta yang banyak dan sangat iri dengan kesuksesannya kaum Templar ini, dan mereka membuat mereka membuat strategi, membuat skenario akan menyerang atau menangkap atau membunuh para kesatria Templar ini. Dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 13 hari Jumat Oktober 1307. 40% Templar mati, habis semua mereka. To our surprise, alias yang mengejutkan adalah tidak ada satu sen pun atau tercecer atau emas atau barang-barang berharga yang mereka bisa ambil dari castle atau istana-istana para Templar tersebut. Dan ini sangat mengejutkan. Ternyata mereka berhasil menghilangkan atau membawa lari ataupun bagaimana, dan benda itu nilainya luar biasa besar. Oke, kita lompat ceritanya. Cerita Templar selesai. Templar tahu-tahu tidak ada di permukaan. Dan di abad itu adalah abad 14 ya, 13 sekian. Di abad 15 ada yang menarik. Teman-teman boleh cek. Semua penemuan-penemuan besar itu ada ongkosnya. Galileo Galilei, Copernicus, Gutenberg menciptakan mesin printing. Saya lupa apa yang tercipta, mungkin Newton dengan Principia of Mathematicanya gitu ya. Pada saat 14 sekian dan 15 sekian mendadak Eropa menjadi dunia baru, pinter semua dan teknologi maju dengan cepat. Padahal teknologi dan kemajuan teknologi dan peradaban itu memerlukan biaya mahal. Nah, maka sejarawan sekali lagi menduga bahwa harta-harta Templar tadi yang di permukaan jadi shadow, menjadi pembiaya semua penemuan-penemuan teknologi. Kemudian seperti bank pertama kali diciptakan di Italia, printing money pertama kali diciptakan di beberapa negara Eropa, masih belum berupa negara Eropa tapi kerajaan. Bahkan bank tertua di dunia di Italia sampai saat ini udah 500 tahun pun masih hidup, masih ada, masih jalan. Yang kita mau mengingatkan adalah menduga bahwa tadinya Templar dengan kekayaan di permukaan mereka main shadow. Oke, kita lanjutkan shadow ini ya. Dan shadow ini mulai banyak, makanya saya pernah menceritakan tentang the winners get all. Jadi mereka mengontrol vena, mereka mengontrol bukan uangnya tapi jalur distribusi keuangan tersebut yang mereka kontrol. Nah, kita tahu di abad 20, 1910 ya, kita lompat lagi. 1910, waktu itu mata uang dunianya ada dua yang besar, yaitu pound sterling dan Swiss franc. Harus diingat, dan nomor satu tetap pound sterling. Pound sterling menguasai 80% transaksi di dunia. Di awal-awal abad 20, tentunya abad 19, dia lebih berkuasa. Jadi teman-teman harus mengingat, bukan dolar atau belum dolar. Nah, di 1910 ada sebuah rapat yang sangat fenomenal. Jadi kalau di 1989 kita lompat sebentar ke Tiongkok, China. Di situ ada the secret meeting
that changed China tahun 89. Nah, tahun 1910 ini ada the secret meeting that changed dolar gitu ya. Jadi ada sebuah meeting besar di Jacqueline Island. Jadi teman-teman boleh cek Jacqueline Island 1910 gitu ya. Apa yang terjadi? Jacqueline Island 1910. Nah, di situ akan Anda lihat bahwa ada rapat yang luar biasa antara Partai Republik seperti sekarang ini lagi rapat dengan Partai Demokrat yang diinisiasi oleh keluarga Rothschild. Sekali lagi ya, kita akan masuk sebuah nama nih, keluarga Rothschild. Oke. Kemudian apa inisiasinya? Inisiasinya adalah meminta currency dunia adalah dolar gitu ya. Nah, sementara pada saat itu Demokrat sangat cenderung miring ke Inggris atau ke Britania, dan mereka sangat tidak setuju dengan mata uang menggunakan dolar. Mereka walaupun dolar adalah dolar Amerika, tapi mereka merasa nggak akan bisa dolar mengontrol 80% transaksi dunia. Sama seperti apa yang dilakukan yuan pada saat ini dengan 1,7% dari nilai transaksi dunia. Kita tahu 70-80% adalah menggunakan dolar. Toto yuan menyatakan dirinya akan challenge Amerika. Jadi sama persis seperti apa yang dimaui Rothschild, yaitu walaupun pound sterling dan Swiss franc juga dikuasai Rothschild, tapi dia ke depan melihat bahwa dolar is the future, dolar is the sunrise. Nah, kemudian ditolak, tinggal ditolak oleh Partai Demokrat karena waktu itu Partai Demokrat lebih dominan. Dan oke, Anda boleh cek di Wikipedia sekarang. Separuh dari Partai Demokrat, kongresmen dari Partai Demokrat dan senator dari Partai Demokrat itu ada di kapal Titanic. Dan kita tahu kapal Titanic siapa yang membiayai, dan kemungkinan besar kapal itu ditenggelamkan. Dan kita semua tahu begitu rapat kembali untuk menyatakan dolar adalah akan menjadi world currency, Partai Demokrat hanya separuh dan Kongres menandatangani semua. Akhirnya the winner is Rothschild gitu ya. Nah, Anda kalau saya ngomongnya ngawur, Anda cek di Wikipedia. Dan kalau di Wikipedia di situ ada Jacqueline Island, ada 1910, ada Rothschild yang membiayai Titanic, ada separuh Partai Demokrat anggotanya mati di kapal Titanic, semua ada di Wikipedia. Bukan ngarang saya ini. Saya cuma teman-teman yang muda-muda yang belum ingat, ya saya ingatkan aja. Ini pelajaran-pelajaran dasar. Mungkin saya ada miss waktu atau miss jumlah, tapi kita semua get the point lah maksudnya. Oke. Jadi berapa? 35 tahun kemudian 1945 pada saat akan berakhirnya Perang Dunia kita tunggu teman-teman yang lain untuk on lagi. Kita tunggu sebentar ya, kita tunggu sebentar. Maaf tadi kejeda sebentar. Sampai mana tadi? Saya tolong diingatkan. Tadi ada berapa? 6.700 teman-teman kita ya. Kita tunggu. Kena hack kaum globalis. Oke, kita tunggu sebentar. Oh, sampai 1945. Oke. Kita tunggu lagi teman kita tadi hampir 7.000 kali, 6.000 sekian gitu ya. Ini masih 3.000. Kita tunggu sebentar ya. Kayaknya kita kekencengan nih ngomongin tentang ini. Kayaknya belum pernah saya di tengah-tengah live IG ini toto dapat gangguan. Kita tunggu sebentar ya teman-teman, mohon maaf. Jadi teman-teman yang bergabung, Joe Biden sabotase. Slow aja bos man. Oke, thank you. Kita slow aja. Oke, udah 4.300. Oke. Tadi saya juga heran di tengah-tengah ini toto video Anda jeda gitu ya, toto berhenti. Saya cukup kaget juga toto di off seperti begitu sampai Titanic. Oke. Jadi ada sniper. Oke, kita mulai lanjut lagi tentang di tahun 45 di mana Amerika sudah menjadi pemenang perang dengan Eropa dan Amerika control the world. Jadi ingat bahwa di tahun 45 itu terjadi sebuah keputusan adalah world currency adalah dolar, di mana delegasi Prancis tidak setuju, tapi 2 minggu kemudian delegasi
Prancis menandatangani persetujuan tersebut, sehingga setelah persetujuan tersebut putus ya. Oke, kemudian Perang Dunia Kedua berakhir dengan setelah tersebut, dan dunia menjadi baru dengan tatanan dunia baru. Oke, saya mau melompat lagi bahwa itu adalah cerita sejarah mundur dari zaman Templar sampai 1945, kemudian selama 70 tahun, ya sampai sekarang 75 tahun, Amerika control the world, Amerika control the currencies, Amerika kontrol semuanya. Ingat, saya mau menceritakan bukan Amerika yang kontrol the world mengenai sistem pembayaran. Amerika memang memiliki dolar sebagai world currency, tetapi kita mau mengingatkan bahwa sistem pembayaran, payment system, payout system, transaksi dikuasai oleh globalis. Saya mau kasih contoh, dan berkali-kali cerita ini saya udah kasih contoh kepada teman-teman semua. Kalau saya punya uang, saya mau transfer $1.000 ke rekening Anda, sahabat semua, kita datang ke Bank Mandiri, saya ngisi formulir nama Anda, kemudian saya kasih $1.000-nya ke bank tersebut. Yang terjadi adalah bank tersebut, clerk reconcile namanya, kasir tersebut akan memberikan notifikasi ke New York. Kemudian New York akan memberikan notifikasi ke kota kecil namanya Basel di Switzerland. Basel, B-A-S-E-L, Basel. Nah, Basel menyatakan good atau notifikasinya oke. Kemudian New York mendapatkan go ahead sign, kemudian New York memberikan Bank Mandiri bilang oke. Pada saat itu masuklah $1.000 tadi, dipotong fee. Fee Mandiri dapat, fee New York dapat, dan Basel dapat. Jadi saya mengingatkan bahwa Basel dimiliki oleh sebuah keluarga. Dan selama kita menggunakan dolar sebagai currency, sistem menggunakan sistem dia dapat benefit. Jadi itulah disebut the winner take all, dan mereka sudah menguasai ini selama ratusan tahun. Jadi ke depan bagaimana? Nah, ini yang saya mau menceritakan, apa visi 2030 ke depan disandingkan dengan teori konspirasi. Mudah-mudahan teman-teman jadi mendapatkan visi besarnya dulu. Sekali lagi, Anda boleh bilang ini halunya Bosman, Anda boleh ini bilang pendukung teori konspirasi, tapi saya cukup konsisten dengan 450 video yang kita buat, cukup konsisten. Jadi kalau ada orang nanya, gila ya, dia ngayal tiap hari selama 450 hari dan rencananya masih ada 550 hari ke depan. Saya bilang ya, memang timnya ada 7 orang dokter yang membuat ini semua. Jadi bukan seorang bosman ilmunya bodoh gitu, geblek begitu orangnya gitu kan. Nggak ada pinter-pinternya. Cuman dikasih tahu, dikasih pinter, ya udah kita menjadi corongnya teman-teman gitu ya. Oke. Saya akan menceritakan apa yang bulan Maret lalu sebenarnya saya sudah ungkapkan, bahwa satu, apa itu visi 2030 dari kacamata globalis. Sekali lagi ya, dari kacamata globalis. Apa sih yang globalis mau gitu ya? Globalis ini musuhnya adalah nasionalis. Jadi dia anti orang-orang yang nasionalis dan patriotis gitu, dia anti. Jadi saat ini yang paling on tohot, yang paling borok-kokok adalah si Trump itu. Dia nasionalis, patriotis. Globalis nggak suka gitu ya. Siapa lagi globalis? Globalis adalah yang mengatur tatanan dunia baru, bukan country. Ini saya harus puter-puter teman-teman atau sahabat semua biar paham. Oke, kita lanjut. Apa visi 2030 untuk globalis? Visinya, dia ingin mengontrol currency. Oke, ini kalimatnya, saya vulgarkan. Ada 20 step, 20 langkah yang akan dia lakukan dari sekarang sampai 2 tahun ke depan. Dari sekarang itu adalah sekarang ini nanti kita bahas ya. Jadi begini. Langkah 1, saya tulis ya, langkah 1. Langkah pertama adalah mengendalikan media mainstream di 194 negara. Saya ulangi lagi. Globalis mengontrol media mainstream, media utama di 194 negara. Gitu ya, Amerika, Indonesia, Tiongkok, nggak peduli dia. Pokoknya kontrol 194 negara, kontrol. Entah kontrol direct, indirect, payment, atau ada orang di dalam, terserah ya. Berapa lama melakukannya? We never know. Bisa 10 tahun, bisa 5 tahun, yang jelas mereka sudah mengontrol saat ini. Kemudian, nomor 2, melepas virus yang sedikit deadly, atau melepas virus yang lebih mematikan sedikit dibandingkan influenza atau flu. Gitu ya, langkah kedua. Langkah ketiga, semua media yang di tangan dia dibuat berita-berita bahwa COVID menakutkan, mematikan,
Anda lihat video di Cina ada orang mati berdiri, di Italia ada gini, sahabat semua, itu by design, itu propaganda. Ya, nomor 3, create fear, menciptakan ketakutan. Keempat, menyarankan total lockdown, Nah, tujuannya apa? Tujuannya dia ingin memukul ekonomi hingga separuh dari transaksi di dunia saat itu, gitu ya. Kemudian dia ingin 50% populasi dari tenaga kerja menjadi unemployed, tidak bekerja. Oke? Dan ini dipukul bergantian dengan total lockdown di beberapa negara, gitu ya. Nomor 5, dia menyebarkan PCR yang sangat sensitif. Ini harus diingat lagi nih ya. Menyebarkan PCR yang sangat sensitif. Dengan kesensitifan yang sangat sensitif tersebut, sehingga di mana-mana COVID ini menyebar seakan-akan sangat cepat, gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Dan ini terus dipukul sampai November kemarin, yaitu karena tujuannya adalah political tool untuk memukul Trump. Jadi Trump menang atau Trump kalah, tugas COVID dalam political tool sudah selesai. Tapi tugas COVID sebagai pandemic, sebagai economic tool, sebagai biological tool, pandemic tool masih belum selesai. Sekali lagi, political tool sudah selesai. Nah, karena political tool sudah selesai, maka tugas COVID sudah berbeda nih ya, sekali lagi. Dan apa ini yang harus diingat? Maka, tadi nomor 4 apa ya? Nomor 1, 2, 3. Ini saya skip ya. Oke. Setelah banyak lockdown, banyak pengangguran, segala macam. Nah, ini yang paling penting. Akan diterbitkan placebo vaksin. Ini kurang ajar nih. Placebo vaksin ini tingkat penyembuhannya mungkin hanya setengah orang yang punya antibodi. Jadi gini, orang yang punya kena COVID, katakanlah dia OTG tanpa gejala, kemudian dia sembuh, tubuhnya sudah ada antibodi. Tapi mereka yang kena lebih severe, lebih parah, misalnya sampai dirawat, sampai perlu plasma atau sampai memerlukan itu, sembuh, maka antibodi dia lebih tinggi daripada yang OTG tadi. Nah, vaksin yang nanti yang kita sebut placebo vaksin ini bahkan tidak sampai setengah dari orang yang punya antibodi itu. Jadi rendah sekali, gitu ya, rendah sekali. Kita sampai tahap ini nih, yang saya mau bicarakan. Lalu nanti, sekali lagi, ini belum terjadi. Ada 20, ini nomor 8. Saya ada beberapa yang saya skip sengaja ya, biar teman-teman terus intens dengan saya, intens dengan teman-teman di sosial media. Jadi, ini nomor 8. Nomor 9, nomor 8 itu apa tadi? Diterbitkan vaksin placebo. Ingat, kenapa vaksin placebo? 40 tahun AIDS itu beredar di dunia, belum ada vaksinnya. Ya, sekarang kita mau nanya, kenapa ini 1 tahun mendadak ada vaksinnya gitu ya? Oke, kita sekedar skip, hanya pertanyaan kritis saja. Nanti setelah vaksin placebo ini diterbitkan, ini sekali lagi saya baca dari data apa yang dimaukan oleh para globalis. Yang nggak percaya teori konspirasi, anggap ini dongeng gitu aja ya. Setelah ini akan disebar PCR yang low sensitivity. Jadi ingat ya, tadi disebar PCR yang high sensitif, sangat sensitif. Jadi semua orang akan jadi kena. Ini sekarang dibalik. Dia akan memberikan yang low sensitivity sehingga seakan-akan vaksinnya efektif. Nah, ini sadis yang ngomongnya ya. Saya minta maaf nih. Jadi dengan ada PCR yang nanti disebar adalah low sensitivity, kesannya vaksin efektif. Oke, ini apa efeknya? Efeknya manusia di seluruh dunia merasa sekali lagi, dan COVID terkalahkan. Di sini berita akan terus turun hilang. Tapi sekali lagi saya mau nanging gitu kalau Jawanya. Tapi COVID masih ada, dan COVID masih satu level deadly atau mematikan daripada flu, gitu ya. Jadi nanti Anda bisa bayangkan, kok kayaknya udah sembuh tapi bos ini mendadak 4 hari isolasi mandiri, 21 hari isolasi mandiri, terus bergilir. Jadi tahun 2021 apa yang terjadi? Jangan harap Anda akan merasa bahwa ini udah take off. Anda di trap. Anda emang sengaja mau dikenain oleh kaum
globalis itu supaya terpapar lebih dari 60% penduduk dunia. Itu targetnya. Dengan terpapar itu dengan tingkat kematian 3-4%, hilang berapa puluh ribu atau ratus ribu manusia. Itu tujuan mereka, gitu ya. Dan sekali lagi ini teori konspirasi, Anda boleh nggak percaya. Weh, sakarmu, bosman kok gitu, nggak sakit hati kita. Nah, lanjut ya. Nah, setelah tadi PCR tadi di low sensitivity, orang lupa, orang keluar lagi, tapi waduh, yang sakit, yang terpapar yang kesana kemari makin lebih cepat. Itu maunya mereka, dan ekonomi makin berantakan karena kita makin kikuk kok, ini lockdown apa enggak, PSBB apa enggak, makin kusut. Dunia ke depan itu makin kusut gitu. Nah, lalu siap apa yang mereka luncurkan? Mereka akan meluncurkan digital currency, ini yang sebenarnya mereka mau gitu. Karena itu di tahun 2030 bukan 194 currency di dunia ini, mungkin tinggal 100-an. Karena negara Afrika jadi satu currency, mungkin ASEAN jadi satu currency gitu ya, kayak euro gitu ya, jadi satu currency. Afrika Amerika Latin satu currency, jadi beberapa negara akan membuat gitu beberapa currency. Dan currency sekali lagi diduga di 2030 sampai 2045 digital currency-nya si globalis cabal ini atau kelompok society ini, secret society ini akan menguasai 60% transaksi dunia, semua menggunakan digital. Dan dengan chaosnya ini, mata uang dunia akan mulai nggak ada nilainya, maka mata uang digital ini akan mulai berkuasa. Jadi mata uangnya, jadi dulu mereka mengontrol adalah venanya atau nadinya. Uangnya tetap dari negara-negara seperti Amerika, China, dan nanti mereka ini ngontrol payment sistemnya, ngontrol uangnya, dan benar-benar fisiknya mereka kontrol. Itu cita-cita mereka. Jadi ingat, lihat kesamaan dari 1307 sampai sebelumnya, dari pilgrim atau peziarah-peziarah tadi, peziarah yang dari timur dari Eropa segala macam, mereka sama kontrol transaksi sampai saat ini. Jadi ke depan digital currency-nya akan dipakai adalah digital currency milik globalis cabal. Karena itu 2 tahun yang lalu dites dengan Libra, ternyata Libra disemprit oleh nasionalis. Ini sekali lagi diingat. Kemudian sekarang mereka mulai akan tahun depan, 2 tahun lagi, atau mungkin menurut saya mungkin tahun depan mulai diluncurkan. Itu adalah awal-awal. Nah, infrastruktur payment system seperti Alipay, WeChat Pay itu sudah di tangan mereka semua. Mungkin sebentar lagi GoPay, Dinaran disikat semua. Jadi sahabat semua mengerti bahwa saya sudah mengantisipasi ini dengan bangun Dinaran, tapi kalau saya melawan, kalau nanti Toto Globalis bilang gue beli saham lu, agak mikir juga nih gue gitu ya. Tapi saya bisa selamat kalau teman-teman berhendak join, gabung, kita melawan globalis. Dimana kalau Dinaran going public, Anda memiliki Dinaran dan kita nggak memerlukan uang atau memerlukan jaringan dari mereka, kita buat tandingannya gitu ya. Terus apa yang nanti transaksi dijalanin pakai emasnya Indonesia aja gitu ya. Ini cuma CCM, cita-cita mulia, ini semua pengandaian-pengandaian saja. Tapi sahabat semua, di diskusi ringan di malam Jumat setelah Isya ini, sebelum Anda istirahat, menikmati malam Anda setelah makan malam dan bergosip dengan bosman ini, saya sekedar mengingatkan bahwa 2030 globalis memang merencanakan akan menggunakan digital currency untuk menggantikan dolar. Sekali lagi, jadi ingat ya, 1910 mata uangnya masih pound sterling yang menguasai 70% transaksi dunia, mereka akan menggunakan dolar, dan 35 tahun kemudian mereka sukses. Dan apa yang mereka lakukan sekarang, 2019 pertama kali diluncurkan COVID, kan itu namanya COVID-19, 1 tahun kemudian tugas COVID supaya political tool selesai, ini sekedar saya sarikan. Kemudian selama 10 tahun ke depan mereka akan membuat digital, akan meluncurkan digital currency system di mana mereka akan menguasai dunia mungkin 2045. Dan sekali lagi teman-teman, saya sangat menyarankan untuk Anda mengenal dunia digital, karena di 2030 ada penguasanya adalah semua digital. Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan besar akan berbeda aturan mainnya. Nah, singkat cerita teman-teman, saya memiliki 24 video berjudul Visi 2030. Seluruh yang dilakukan oleh globalis cabal tadi, saya sudah punya antisipasinya, gitu ya. Ini bukan bullshitter nih, saya punya antisipasinya. Jadi counternya sudah punya.
kita adalah nasionalis patriotis. Kita menggunakan kekuatan tanah air kita untuk mengelawan globalis. Ingat, globalis musuhnya adalah nasionalis. Jadi, ciri-ciri globalis ada global supply chain dan sebagainya. Nah, dengan ada yang mereka lakukan sekarang, kita kasih solusinya 24 video, ada video narasi, namanya Visi 2030. Jadi, kenapa saya buat Visi 2030 tersebut? Untuk mengantisipasi visi yang dibuat oleh para globalis. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun Anda berada, Bosman ujung-ujungnya jualan. Memang Bosman jualan gimana sih? Jokowi aja jualan kok, jualan virus, jualan vaksin, jualan citra dirinya gitu ya. Dan sekali lagi saya mengingatkan teman-teman dimanapun, saya mohon maaf, kita potong dulu ya, karena itu baru nomor berapa tadi? 7, di mana saya ulangi, di mana mereka akan memberikan placebo vaksin, kemudian nanti ada PCR yang tidak sensitif, kesannya vaksinnya efektif, kemudian akan diluncurkan digital currency. Itu nomor 10. 10 lagi apa, Bosman? Nah, teman-teman, itu tetap menjadi rahasia saya. Saya ada 2. Anda nonton video tadi, Anda pasti akan dapat jawabannya. Tapi video yang 10 langkah tadi saya buka karena saya udah tahu. Bahkan di bulan Maret sebenarnya kalau Anda ngeh, saya udah ngomong tuh yang 20 step itu. Sahabat, sekali lagi dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bisa bergabung dengan Bosman. Walaupun waktunya singkat, walaupun waktunya terbatas, Anda bisa mendengarkan ini semua. Kita sudah hampir 3 bulan nih baru ketemu sekarang. Terima kasih sekali lagi dimanapun Anda berada. Sukses buat Anda, jaga imunitas. Saya mohon diri. Sehat selalu buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.